Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana lil mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian syarah ma'ani sholat atau syarah ma'ani sholat. Dan hari ini kita akan membahas tema berikutnya, yaitu at-tahayyu li sholat, mempersiapkan untuk sholat atau persiapan sholat. Sebelumnya telah kita bahas bahwa Allah memerintahkan sholat itu dengan menggunakan kata perintah aqimus sholat. Seluruh perintah sholat itu aqimus sholat. Dalam Al-Quran aqimus sholat. Justru sebaliknya, pada umumnya kalau lafaz sholat tidak disertai aqimu, itu biasanya maknanya itu negatif. Maknanya itu semacam celaan. Contohnya fawailun lil musallin. Allah menyebut kata musallin, kata salat, tetapi tidak menggunakan aqimu. Nah, itu maknanya itu negatif. Sungguh celaka orang-orang yang salat. Ada tak? Tong ditetek ininya ayat. Kena diteruskan. Mereka kan ayatnya zaman ayat mah video diedit, ya. Kemudian cuplikan dipotong ditetek. Kade ayatnya ulah. Fawailun lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat viral ya. Sungguh celaka orang yang sholat itu sarolat. Sholat itu tentunya masih sholat. Ayat di Quran cerita orang sholatnya cilaka, naon tuh? Fawailun lil musallin. Cilaka nusuk sarolat. Bayangkan kalau itu dipiralkan, nulis bawahnya ayat Al-Quran. Waduh, orang yang awam yang bodoh mungkin tidak ngerti. Padahal setelah ayat itu ada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu yang bagaimana? Yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa sahun itu? Sahun itu adalah yang pertama lahun yataghafalun, orang yang lalai, orang yang tidak perhatian. Orang yang tidak punya perhatian kepada sholat itu dikategorikan sebagai orang yang lalai. Jadi tidak peduli dia mah waktu sholat datang atau waktu sholat nggak datang. Maksud nggak datang tuh sudah datang atau belum, itu nggak peduli dia. Tapi orang yang perhatian dengan sholat selalu melihat-lihat waktu. Sholat aja gitu, pas asar aja. Tapi orang yang tidak punya perhatian, dia berlalu saja hari itu begitu saja. Padahal kata ulama, setiap hari mulai gelap itu maka setiap itu pula ajal kita semakin dekat. Setiap hari gelap itu maka ajal kita setiap itu mendekat. Karena pada hakikatnya melangkah kemanapun kita berjalan, itu pada hakikatnya kita sedang menuju liang kubur kita. Kemanapun kita melangkah, pada hakikatnya sedang menuju liang kubur kita. Masing mereka mana lagi pada kenyataannya akan berujung di situ. Nah, sahun itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Yataghafaluna anha. Wa filahwi anha, dan leha-leha. Sholatnya tuh leha-leha. Bahasa Sunda ya leha-leha itu ya? Bahasa Sunda leha-leha. Yataghafalun, lalai. Wa tasyagul bi ghairiha, dan disibukkan dengan yang lain. Jadi sholatnya itu disibukkan dengan yang lain. Kalau ada dua acara, maka orang yang sahun mah milih acara yang bukan sholat. Gitu. Kalau ada dua kegiatan, orang yang walladzina hum fi sholatihim sahun itu, orang yang sahun itu orang itu memilih yang lain daripada sholat. Namanya tasyagul, dibuat masyghul dengan yang lain. Tapi kalau orang yang punya perhatian, orang yang punya iman, dia akan memilih sholat. Kemudian baru yang lainnya itu
disibukkan. Jadi sholat menyibukkan dari aktivitasnya, bukan aktivitasnya menyibukkan dari sholat. Namun bahasa awam teh mah sholat mah utama, gawe mah sampingan. Sholat mah prioritas, kerja mah sambilan. Jadi nu sambilan teh kerjana, nu sampingan teh kerjana. Sholat mah utama. Jadi kalaupun kita bekerja itu sebenarnya kita nunggu sholat aja. Kita menunggu sholat dari subuh ke zuhur. Sambil nunggu sholat ke zuhur kita bekerja. Sambil nunggu subuh, zuhur, asar kita bekerja. Jadi ngantor teh inti nama nungguan sholat. Itu orang yang punya prioritas kepada sholat. Orang kan dibalik kan? Dibalik kan? Dunia yang utama, ya kerja yang utama, sholatnya 9. Nya sholat kasampunnya syukur, teka sampunnya kenuaya. Itu orang sekarang gitu. Sholat mah mun kasampur disampur, mun teu disampur. Kalau yang ini Pak, yang punya hajatan, yang mau hajatan kan, itu kan kadang-kadang udah dandan, udah ini. Iya. Itu kan gimana tuh? Gimana kumaha? Ya maksudnya kan ini kan harus sholat. Itu kan udah make up, udah ini segala macam hajatan itu maksud saya. Makanya bermake upnya sebelum. Ya itu kan dalam berwudunya jam sebelum 10 kan, mulai jam 10 sampai jam 11 sampai asar itu biasa kan undangan gitu kan. Nah itu yang punya hajatnya, yang mangkul hajatnya gitu. Ya. Yang udah bermake up gitu kan, kalau sholat lagi kan itu biasanya berganti lagi kan. Make up Nah gitu kan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada 4 kondisi kita itu boleh menjamak sholat. Dalam Kifayatul Akhyar ada 4 hal yang kita boleh menjamak sholat. Yang pertama perjalanan, itu boleh kita menjamak. Yang kedua adalah sakit, boleh menjamak sholat. Perjalanan satu, yang kedua sakit, yang ketiga situasi tertentu. Mungkin takut, ya mungkin takut, mungkin hujan, mungkin ada fenomena alam yang lain, bencana alam segala macam, ya boleh dijamak. Yang keempat yang kita boleh jamak itu adalah adanya suatu kebutuhan. Nah, tinggal kita melihat kebutuhan kita di situ posisinya statusnya sudah hajat atau belum. Bukan hajat bahasa Indonesia, bukan. Hajat dalam bahasa Arab, hajatun. Indal khaufi wal matari, indas safari, wa indal maradi, baru indal hajati. Tapi khusus yang indal hajat itu hendaknya ulama menyarankan tidak dijadikan kebiasaan. Jadi kalau sesekali kita punya keperluan, punya hajat, meskipun tidak ada alasan apapun, kita boleh menjamak sholat. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ayo hajat tunggal kowe. Ayo resepsi tunggal kowe. Itu bukan hajat, itu menjadi kegiatan. Jadi kalau misalkan keluarga mempelai, baik itu orang tuanya ataupun mempelai sebelah sana dan keluarganya, kalau memang di hari itu dia berhajat untuk menjamak sholatnya, maka dibolehkan. Jadi zuhurnya tarik ke asar. Kan nampi tamu kan, tamu terus sudah beli sudah kasih kan begitu. Lamun dikubah deh kan lapor deh telebar. Lagi mobil lah. Iya istri terutama istri. Lagi mah padu di kopiah ge kaset lagi. Pengalaman Bang. Dan lagi mah kasetna dina dompet. Sanesina penampilan. Dompet kaset beres. Ada uang apa misalnya? Kan aya bahasa Arabnya bil fulus mulus. Nah, gitu. Biduni fulus mampus. Dengan uang mulus urusan. Tanpa uang mampus urusan. Itu pepatah Arab ya. Arab Bandung gitu. Bil fulus mulus. Bil fulus mulus, bila fulus mampus. Dengan uang semua mulus, tanpa uang mampus. Itu pepatah yang yang banyak beredar di masyarakat. Jadi arti sahun itu adalah melalaikan dan menyibukkan diri dengan yang lain, lalu layak kepada sholat. Jadi kalau orang memilih kegiatan lain daripada sholat, itu sudah termasuk wailun, celaka. Karena dia kalaupun sholat sahun, termasuk kategori sahun, lalai, goplah, menyia-nyiakan, ngaleh-aleha.
Sementara balasan orang yang ngaleha-leha, menyia-nyiakan dan juga menelantarkan sholat, menyibukkan diri dengan yang lain daripada sholat, apa balasannya? Yang pertama adalah, pernah dan sering kita bahas, balasannya adalah dia akan ditempatkan di sebuah bukit namanya Bukit Goyah di neraka jahanam. Itu balasan pertama. Balasan yang kedua adalah sholatnya tidak diterima. Ada dalam sebuah hadis, ada orang-orang sholat yusalluna dibaron, orang yang sholat tapi dibaron. Apa itu dibaron? Dibaron itu dari kata dabaro, dari kata dubur. Dubur itu sesuatu yang paling belakang. Dalam bahasa Arab arti dubur itu sesuatu yang paling belakang dan bukan anggota tubuh. Dalam bahasa Arab arti dubur itu adalah bagian yang paling belakang dalam hal apapun. Makanya doa setelah sholat yang subhanallah berzikir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, apa hadisnya? Barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 fi duburi kulli sholat, di setiap selesai sholat, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Allah rusuhan, kita sholat lah rusuhan, belenyang. Zikir dulu, subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33. Yang membaca itu maka dia akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang banyak tidak terbilang, itu buih di lautan. Ya, bisa juga dikatakan mislu ananis sama, meskipun dosanya menggunung setinggi langit. Itu sebuah ungkapan bahwa sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selebar apapun dosanya, dia baca subhanallah 33, Allah Akbar 33, alhamdulillah 33, maka akan diampuni dosa-dosa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan la ilaha illallahnya itu penyempurna 100. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita pahami. Meskipun sebagian orang ada yang memahami la ilaha illallah juga 33 ataupun 10, tapi yang kita pahami dari hadis itu la ilaha illallah wa la syarikalahnya itu sebagai penyempurna tatimmatal mi'ah, penyempurna 100. Sehingga 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Yang 100 ini la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita rutin membaca itu ba'da salat, maka balasan dari Allahnya adalah diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali begitu, Pak. Bagi orang ke Pangandaran atau Sibu saatnya mau burubuk segala macam, banyak sekali buih lautan itu. Maka itu ungkapan saking banyaknya. Nah, orang yang wailun lil musallin, celaka orang yang salat, yaitu orang yang alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya sahun. Sahun itu maknanya satu melalaikan, dua menyibukkan dengan yang lain, yang ketiga menyia-nyiakan. Itu balasan orang yang menyia-nyiakan sholat. Satu, akan ditempatkan di Bukit Goyah, dan yang kedua adalah akan tidak diterima sholatnya. Kewajibannya gugur, terlaksana, tidak dosa, tetapi dia tidak diterima sholatnya, kan rugi. Sholat tapi tidak terima. Siapa sholat yang tidak diterima? Salah satu dari 3 orang itu adalah orang yang sholatnya di akhir waktu sampai habis. Orang yang sholat akhir waktu sampai habis, maka ini orang termasuk kategori sahun yang akan diancam dengan hukuman dunianya, yaitu tidak diterima sholatnya. Lalu yang kedua yang tidak diterima sholatnya itu sholat imam tapi makmumnya tuh kehel kemanehna, tidak akan diterima sholatnya. Imam takrahuna alaihi, kalian membencinya. Jadi kalau ada imam dibenci ke masyarakat, mau diterima sholatnya tak imam. Jadi imam harus dua-duanya, imamnya. Imam makmumnya diterima kan berjamaah. Jadi imam itu jangan orang yang tidak disukai di masyarakat. Harus orang yang disukai di masyarakat. Kecuali kalau tidak disukainya alasan yang benar. Gitu. Dia mengajak kepada kebaikan, masyarakatnya burau, bangor, bedegong, beda. Tapi kalau memang imam ini tidak disukai karena perangainya, karena sikapnya, akhlaknya, ataupun sotoinya misalnya, dan sebagainya, atau sifatnya, maka orang ini disebutkan dalam hadis, imam yang kalian tidak menyukainya, maka itu termasuk orang yang tidak diterima sholat.
Soto itu so tahu. Tidak. Itu bahasa milenial. Santai gitu ya. Santai tidak. Bahasa gaul gitu. Jadi kalau kita ngobrol, dia tahu semua ataupun tidak tahu tapi sok tahu. Kita nyebutnya soto itu. Soto itu sok tahu. Ayo dikira sate. Jadi tidak tahu tapi sok tahu itu namanya sotoy. Jadi imam yang tidak disukai oleh makmumnya termasuk orang yang tidak diterima sholat, kecuali tidak disukainya karena alasannya benar. Wa ta'di'u waqtiha ukhra, itu. Jadi sahun artinya lalai, disibukkan dengan yang lain, mengakhirkan waktu dan tidak punya perhatian kepada sholat. Itu kategori orang yang sahun. Lalu selain orang tersebut merupakan sahun yang diancam dengan wailun lil musallin. Wailun itu punya dua arti. Satu, wailun itu nama sebuah neraka. Neraka itu punya nama, ada sakor, ada jahanam, ada jahim, ada wail. Itu nama-nama neraka. Kalau dihafalkan nama neraka mah ulah. Gitu. Kalau nama surga silahkan dihafalkan ya. Aden, kemudian Firdaus, kemudian Naim, kemudian Tuba, itu nama-nama surga. Nama enggak dihafalkan. Nama neraka mah terkenal. Nanti tidak hayang gadinya. Moal apal, moal hayang apal nama surga saja. Nah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara tanda munafik yang nyata itu adalah kalau mereka mendirikan sholat. Munafik juga aqimus sholah, tapi aqimus sholahnya kusala. Apa kusala itu? Dari kata kaslan, malas ogah-ogahan. Malas ogah-ogahan. Yura'unan nas, kalaupun sholat yura'unan nas, dilakukannya dengan riya, ingin dilihat. Sum'ah, ingin didengar. Ujub, merasa sempurna. Nah itu sifat-sifat munafik itu seperti itu tandanya ya. Mereka apabila sholatnya dengan riya. Kalaupun mereka sholat itu dengan riya, kalaupun dengan riya ditambah lagi ogah-ogahan, malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini yang paling mengerikan ini. Ciri orang munafik itu zikir kepada Allahnya sedikit. Utara zikir ciri munafik berdasarkan Quran. Tinu hadis makan ayat opatnya. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau dia diamanahi khianat. Satu lagi kalau dia berperkara dengan orang lain curang, culas, kemudian licik, tidak sportif. Itu sifat munafik yang ada dalam hadis Bukhari. Di Quran ditambahkan ciri-ciri nampak fisiknya. Satu, tara sholat, mun sholat ge malas kedul, dul masjid, kedul ke masjid. Kemudian setelah itu, kalaupun mereka sholat, tapi niatnya riya, ingin dipandang sebagai ahli masjid, ingin dilihat, ingin dihitung sebagai ahli sholat. Ada pak orang seperti itu? Ke masjid teh meka aku ahli masjid, mengke mau teh aya mandian. Dalam maut mah teu bisa mandi sorangan. Teu bisa mandi sorangan. Ayeuna tara ka masjid, sakali ka masjid panghareup disolatkeun dihareup teh. Kan coba orang songong, kalau kata orang Betawi songong amat lu. Enggak pernah ke masjid, sekalinya lu ke masjid paling depan ini. Jolopong dihareup dirinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita nggak ke masjid, jarang ke masjid, bahkan nggak ke masjid sama sekali. Sekali nak ke masjid panghareupeuna, nah itu bahaya. Ayo panghareupeuna imam teh naon? Ayo panghareupeuna disolatkeun bahaya. Atawa teu dimandian. Jadi aya nu ka masjid teh niatna ka masjid lah media aku ahli masjid, mun maot aya nu mandian. Soalna mun teu aya ahli masjid mandi sorangan. Bahaya. Sieun teh sieun mandi sorangan. Nah, niat ke masjidnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang munafik itu kalaupun dia sholat, riya sholatnya. Dan ciri sifat utama nampaknya itu adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka dalam berzikir kepada Allah itu sedikit saja. Tara zikir. Tersenang, teresep karena subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Teresep karena istighfar, teresep karena sholawat, teresep karena apa itu la haula wala quwata illa billah. Jadi jarang menyebut nama Allah. Ciri orang munafik itu jarang menyebut nama Allah.
kalau merasa terganggu dengan adanya zikir? Zikir itu kan tidak mesti kencang-kencang, dalam hati juga bisa. Dalam hati. Zikir itu dalam hati bisa. Nah, kata Ibnu Qayyim, maratu bizikri salasatun. Maratu bizikri salasatun. Makomat itu namanya apa? Level. Level tingkatan orang berzikir itu ada 3. Ada 3. Yang paling sempurna itu yang atas, yang kedua sedang, yang ketiga itu ya bisa dikatakan masih berzikir, cuman ya minim gitu. Urutan yang paling tinggi orang berzikir itu adalah zikrul lisani wal qalb. Orang yang hati dan lisannya berzikir. Lisannya subhanallah, hatinya mensucikan Allah. Bukan hanya paham, tapi hatinya ikutan zikir. Alhamdulillah, hatinya juga ngarepkeun ini semua adalah syukur kepada Allah. Itu namanya zikir yang paling sempurna. Az-zikru tam al-kamil, zikir yang paling sempurna, yang paling top itu adalah yang zikrul lisani wal qalbi ma'an. Lisan dan kalbunya zikir. Yang kedua, zikir yang tengah-tengah, yaitu apa? Zikrul qalbi, zikir hatinya saja. Zikir mengingat Allah, merenungkan Allah, memikirkan Allah, sibuk dengan Allah, di pikirannya tuh Allah terus, tapi nggak pernah ucap zikir itu. Itu namanya zikir yang kedua, masih kurang sempurna. Ada zikir yang paling bawah, zikrul lisan, lisannya berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Talam urang zikrul lisan we henteu duka eta naon ngaranna. Gitu. Nu sampurna zikrul qalbi wal lisan, anu tengah-tengah zikrul qalbi, anu panghandapna zikrul lisan. Lamun urang teu zikrul lisan sama sekali, duka naon namina. Padahal ciri orang beriman itu zikron katsira, banyak berzikir. Dan ciri munafik adalah la yazkurunallaha illa qalila. Zikir orang munafik itu sedikit. Zikir orang beriman itu banyak. Tinggal mana kita memilih mau dimasukkan kategori orang beriman atau mau di kategori orang munafik. Yang munafik sedikit zikirnya, kalau orang beriman banyak zikirnya. Orang kafir mah teu zikir pisan. Orang kafir mah teu zikir pisan sama sekali, Allahnya tidak kenal. Kalau nggak dikir itu bahwa kirdun gitu. Kalau pesantren itu bahwa kirdun. Yang tidak zikir bahwa kirdun, iya bisa jadi kirdun. Kirdun itu monyet. Lamun orang teu zikir sareng monyet. Tapi da monyet ge zikir sebenarnya. Kan orang teu ngarti bahasana. Dina ayat aya walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian tidak mengerti tasbihnya. Tasbih itu kan bagian dari zikir. Tembok kita ini berzikir, pohon kita ini berzikir, sel dalam diri kita yang berjumlah berapa? 700 triliun berzikir semua itu. Sel tubuh kita ini kan kalau kita urutkan itu kan satu organ, suborgan, jaringan, sel. Itu sel yang paling bawah itu berzikir. 700 triliun sel kita itu berzikir. Kalau kita dorong dengan zikir kita dan selnya itu juga berzikir, wah udah tubuh kita isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat zikir orang henteu kan gitu. Masa organ kita berzikir, kitanya enggak, jantung berzikir, hati berzikir. Masa kitanya enggak? Mata juga berzikir, setiap kita ngedip itu zikirnya. Setiap makhluk Allah itu berzikir. Wa kullun wa im min syai'in illa yusabbiha bihamdi. Tidak ada satupun, wa im min syai'in itu sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak berzikir kepada Allah. Tapi masalahnya walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Berarti virus berzikir, Pak. Bakteri berzikir. Kemudian apa lagi? Semua makhluk Allah itu berzikir. Kita apa? Setan itu mengakui dan membesarkan Allah. Tapi kalau berzikirnya saya tidak mendapatkan keterangannya. Tapi mengakui keperkasaannya, kemahabesarannya dan ketuhanannya mereka mengakui. Buktinya apa? Dalam sumpahnya wa izzatika wa jalalika. Demi kekuasaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah. Setan mengakui itu. Setan itu beriman juga ya. Setan itu beriman, tapi imannya iman dengan wujudullah, dengan
keberadaan Allah, tapi iman dengan ibadah, dengan tauhid tidak beriman. Iman itu kan ada yang sifatnya aqaidiyah, sifatnya keyakinan dan keimanan, kepercayaan. Ada yang iman yang sifatnya adalah penghambaan dan ibadah. Makanya iman definisinya 3. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, mengamalkan perbuatan. Jadi iman itu harus mengandung 3 itu. Kalau tidak mengandung 3 itu, maka dalam hadis laisal imanu bitamanni, iman itu bukan angan-angan. Itu kata hadis. Iman itu bukan angan-angan, tetapi iman itu adalah keyakinan dan pengamalan. Laisal imanu bitamannin, iman itu bukan angan-angan. Hati harus yakin, lisan mengucapkan, perbuatan membuktikan. Itu namanya iman. Iblis hatinya yakin, mengikrar juga bahwa engkau adalah Allah, tetapi perbuatannya melanggar Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun hatinya yakin, tapi ikrarnya tidak, amalnya juga tidak, kafir. Abu Thalib hatinya tidak, lisannya tidak, tapi perbuatannya iman, tidak iman juga. Jadi iman itu harus 3, yakin di hati, ikrar di lisan, kemudian amal dalam perbuatan. Ada contoh orang yang kita pelajari. Abu Thalib itu hatinya tidak beriman, lisannya tidak beriman, perbuatannya beriman. Membela Nabi, mendukung Nabi, mencintai Nabi, membela Islam, mendukung Islam dan sebagainya. Bisa dikatakan mungkin 80% hidupnya Abu Thalib itu dalam situasi Islam. Amal perbuatannya Islam. Tapi satu saja dia kecolongan, tidak mau bersyahadat. Sampai Nabi memujuk beliau ketika mau meninggal, "Paman, tolong katakan satu kata saja, saya menjaminkan surga untuk engkau." Tapi Abu Thalib tidak mau mengatakannya. Dalam riwayat karena dia dikerubungi oleh jin mengganggu dia bersyahadat. Dalam riwayat lain dikerubungi oleh tetua-tetua suku sehingga Abu Thalib itu segan mengucapkan itu. Ada yang menghasut, "Masa engkau mau ikuti agama keponakan?" gitu. Jadi akhirnya tidak syahadat walhasil. Dan Nabi setelah beliau wafat pun masih mau mendoakan, tapi Allah larang. "Muhammad, kamu dan orang beriman tidak pantas mendoakan orang kafir meskipun bapak kalian atau anak kalian." Tegas dalam urusan akidah, Nabi tegas. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu kalau melewat kuburan orang kafir, apa yang beliau katakan? "Demi Allah dia di neraka." Nabi itu kalau melewati kuburan orang kafir, yang beliau katakan, "Demi Allah dia di neraka." Tidak ragu dan tidak bimbang. Kalau itu memang kuburan orang kafir, tidak dengan basa-basi, ya mudah-mudahan dia damai dalam keabadiannya, mudah-mudahan dia dalam alam damai, dalam dekapan kedamaian, dalam rahmat Tuhan semesta alam. Kata-kata yang absurd, yang tidak jelas. Rest in peace, RIP. Nah kita Nabi kalau bukan nama gitu lagi. Kalau Nabi SAW melewati kuburan orang kafir, beliau bersumpah, "Demi Allah dia di neraka." Tapi di kita mah jangan diucapkan itu, karena kita mah ada klausul pasal tidak boleh mengucapkan kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kalau ada kuburan orang kafir, mana ke neraka. Lamun kadangin ku tetanggana, wah dipukuli ke petugas ditewa kurang gitu. Padahal eta urusan gaib kan cengkurang eta di neraka kan itu tidak bisa dihukum sebenarnya, tapi karena kadangin ku tetangga jadi udah masalah. Jadi tidak semua yang model-model begitu itu kita bisa ucapkan. Jadi cukup dalam hati saja bersaksi, "Demi Allah dia di neraka." Nabi setiap melewati kuburan orang kafir mengatakan itu. Tapi setiap melewati kuburan orang muslim apa? "Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimina wal mu'minin," atau minal mu'minina wal muslimin, "wa inna insyaallah bikum lahikun." Kami insyaallah akan menyusul kalian. Gitu. Jadi kepada orang beriman salam, kemudian katakan kami akan menyusul kalian. Bacakan doa itu. Ulah asup kuburan langsung, "Mana bapak, di mana sih bapak? Di mana? Aki di mana aki?" Jangan. Sampaikan salam dulu kepada kaum muslimin yang di situ. "Assalamualaikum ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun." Itu
tata cara masuk surga. Ulah langsung neangan kubur akina, bapakna jangan, kaum muslimin dulu semua, baru setelah itu cari. Dan masuk ke kuburan itu tidak boleh pakai sendal. Sunnahnya lepas sendalnya, lepas sepatunya. Tapi dari orang makan tanah nate jolokot, jalabut dia jolokot gitu golokot. Jadi di kita mah pakai sendal. Itu mungkin lihatlah kondisinya, kalau memang makamnya itu kering, makamnya itu dalam arti kata tidak basah gitu, tidak berlumpur, sebaiknya sendalnya diangkat atau sepatunya dilepas. Ya sunnah. Tapi masih ada beli kan. Nah di kota mah segala aya beli aya, kan sok anu nyimpen gelas ini makam terpecah gelasnya segala macam. Kemudian kadang jalabut jolokot ininya tanahnya, ya karena suatu kepentingan, suatu kebutuhan bolehlah dipakai, boleh dipakai. Tapi adabnya adalah melepas sendal dan sepatu di pemakaman. Yang 3 level itu tolong apa aja? Yang tadi, yang pertama zikrul lisan wal qalb, zikir lisan dan hati yang pertama, yang paling bagus itu. Yang kedua zikrul qalbi, zikir hatinya saja. Yang paling bawah zikrul lisan, zikir lisan, mengucap. Jadi zikir lisan itu zikir paling bawah. Paling bawah. Saya urutkan kembali dari bawah, zikir lisan saja. Zikir yang tengah itu lisan dan hati. Hati saja. Yang kedua itu. Lalu yang paling tinggi itu zikir lisan dengan hati. Lisan, hati, lisan dan hati itu baru dikatakan zikir. Dalam apa? Dalam kitab Al-Fawaid, kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maratibul zikri salasatun. Level orang berzikir ada 3. Yang paling atas zikrul lisan dan hati, yang kedua zikir hati saja, yang ketiga zikir lisan saja. Anu teu zikir lisan sama sekali tidak dikategorikan sebagai orang zikir. Kalau zikir hati sambil mandi bisa. Zikir hati sambil mandi. Ya itu zikirnya orang di kamar mandi itu hatinya. Bisa. Jadi kalau orang mau berzikir di kamar mandi, ya hatinya yang berzikir, tapi tidak boleh terucap kata-kata zikir. Bahkan salam pun tidak usah dijawab. Salam kan wajib, tidak usah dijawab, apalagi nyanyi. Ya. Menjawab salam kan wajib. Salamnya mah sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Nah, yang wajib saja menjawab salam tidak boleh dijawab ketika orang di kamar mandi. Kemudian nyanyi. Kemudian ngalagu bari mandi teh. Lagu nonton kalau leher cangkang jauh bari mandi, wah bir jengger hayam segala macam. Komodei itu salam wae ge ulah dijawab, komodei nyanyi pipi koneng kelir cangkal jauh segala macam. Runtah. Tidak boleh bercakap di kamar mandi. Kebiasaan kita di masyarakat, mungkin anak-anak kita ditegur kalau anak kita nyanyi di kamar mandi itu ditegur, jangan. Salam aja yang wajib nggak boleh, masa kamu ngelagu, masa kamu nyanyi nggak boleh. Di kamar mandi suaranya jadi enak. Di kamar mandi itu karena mungkin bergema. Jadi kayak studio gitu ya. Jadi langsung di studio. Makanya disebut biduan kamar mandi. Biduan WC. No jelas mah loba setan. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi itu setan laki-laki, khaba'is itu setan perempuan. Karena di kamar mandi itu setan itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau yang masuknya laki-laki yang ngegoda setan perempuan. Kalau yang masuk perempuan yang ngegoda setan laki-laki. Makanya dibaca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan setelah keluarnya gufronaka. Kan beres. Jadi dijaga oleh Allah dari setan. Nah, orang yang di kamar mandi itu nyanyi-nyanyi lagu-lagu lebih dekat kemana kira-kira daripada yang menjaga adabnya? Lebih dekat kepada godaan setan. Makanya tidak ngelagu di kamar mandi. Logikanya gini, salam aja haram dijawab, tidak boleh. Apalagi lagu. Gitu. Yang pada ngelagu mah kewe di kamar lah, kamar ataupun di tempat lain yang lebih lebih terhormat ya, lebih bersih maksudnya, bukan kamar mandi. Karena setan itu senang tempat yang kotor. Ya, senang tempat yang kotor, yang tidak bersih. Makanya bagi ibu-ibu, tolong sampaikan ke ibu-ibu, kalau punya cucian gerohun piring gelasan, ulah dipetingkeun. Itu setan bercokol di situ. Piring, gelas, gerohun begitu, gerohun.
yang bekas makan bekas apa langsung dicuci malam itu, jangan dibesokkan. Itu ngumpul jurig jadinya. Jurig itu setan, jin gitu. Kegemaran jin itu bertempatnya kalau di rumah itu, kalau selain di kamar mandi, di wastafel yang ada piring gelas mukaloto didinya, karena makanan mereka itu, makanan mereka, tulang, kemudian sisa-sisa nasi kita, sisa bumbu-bumbu kita, ku setan teh diletakkan. Rawas nasi goreng teh, cek jurig teh rawas yang spesial gitu. Nah maka pesan ke ibu-ibu sampaikan di rumah, jangan meninggalkan gerohon dari malam ke pagi. Kalau tidak capek-capek amat mah geroh tengah sebelum tidur. Kalau tidak ya minta bantuan bapaknya di geroh sebelum tidur. Termasuk sisa bumbu kopi. Sisa segala rupa, sisa makan, sisa minum. Jadi gelas kotor itu tidak boleh dilamain di wastafel karena itu jurig ngumpul. Lamun jurig ngumpul, eta bawaan rumah pasea. Kemudian tidak nyaman, tidak tentram, tidak terbuka hatinya, tidak lapang gitu. Yang membuat rumah kita itu sering banyak masalah itu, satu adanya patung di rumah itu. Dua mungkin adanya lukisan di rumah itu. Tiga tadi barang-barang yang kotor dan lain sebagainya karena jin dan bercokol di situ. Maksud foto itu lukisan ya, lukisan karena Allah dalam Rasul bersabda, Allah itu melaknat orang yang melukis dan lukisannya. Maksudnya la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang yang melukis. Karena nanti di akhirat yang melukis itu akan disuruh menghidupkan itu lukisannya. Hidupkan yang kamu buat. Maksudnya makhluk hidup ya, lukisan makhluk hidup. Yang dilarang itu adalah lukisan makhluk hidup. Kalau foto bukan lukisan, foto mah itu mah refleksi. Orang dipoto dicetak kan tidak melukis apa-apa dia. Makanya dikecualikan dari hukum lukisan yang dilarang itu foto-foto. Foto mah tidak lukisan. Foto mah seperti TV. Mirip meskipun TV disebut benda bayangan bergerak, tapi kategorinya pada intinya sama, itu refleksi. Mengambil objek kemudian dipindahkan ke tempat lain. Yang dilarang oleh Nabi itu lukisan dan patung pahatan, itu nggak boleh. Patung pahatan, kata Nabi SAW, kalau di rumah ada dua benda itu, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita. Dari boneka? Boneka itu selama itu mainan anak-anak dibolehkan. Boneka yang mainan anak-anak dibolehkan, tapi boneka yang mainan dewasa tidak dibolehkan. Kan ayah dari Jepang itu boneka yang bisa menggantikan peran istri segala rupa, ngajak ngobrol, ngicupan orang, senyum ka urang. Jawa saon nanti leuwih geulis ti padinya, leuwih geulis. Maturan sare, kemudian bisa merespon, tanya, "Neng, tos tuan?" Bisa merespon dia menjawab. Alasannya daripada teh aya. Dia jajan gitu. Nah, jangan itu mah takutnya itu adalah tempat di mana malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Jadi yang dimaksud dengan yang dibolehkan itu hanya dumal, semacam dumyah, mainan anak kecil, boneka anak kecil, gambar lukisan gambar yang disuka di anak-anak kecil itu di rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau itu lukisan manusia kan, kalau ini pemandangan. Oh itu kan benda mati, enggak benda mati. Lukisan alam semesta, lukisan pohon, lukisan matahari, enggak apa-apa, itu mah tidak termasuk larangan Nabi. Jadi yang dimaksud lukisan yang tidak boleh itu lukisan yang bernyawa. Kalau binatang bernyawa. Kecuali binatang nanti terbuat dari transformer robotnya. Nah itu mah kan bukan binatang, itu mah robot. Jadi kalau benda mati itu tidak apa-apa dilukis. Jadi Islam itu membolehkan lukisan benda mati, alam semesta yang indah, pohon-pohon, gunung ya. Kemudian bentangan alam semesta, bentangan cakrawala horizon itu boleh. Yang dibatasi itu adalah tidak boleh melukis makhluk bernyawa secara sempurna. Kalau terpaksa kita melukis makhluk sempurna, makhluk bernyawa, buat dia tidak sempurna. Misalkan melukis dari atas sampai ke bawah tapi jangan dikasih kaki. Ataupun misalkan setengah badan, ataupun mungkin lengannya jangan sampai sempurna. Karena kalau kita melukis sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti di akhirat diminta oleh Allah, hidupkan yang kamu buat. Kita disuruh menghidupkan yang kita buat, kan nggak bisa. Kalau nggak bisa ada hukumannya. Kenapa kamu nyaingin sesuatu yang
aku ciptakan, kamu buat lukisan seperti itu. Kan sekali lagi yang dilarang dalam Islam itu lukisan yang dilukis makhluknya bernyawa dan utuh sempurna ujung rambut sampai ujung Dan kaki. utuh ya. Utuh. Kalau diputus setengah atau kakinya tidak dilukis ataupun itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Adapun gambar-gambar yang sifatnya refleksi, foto itu tidak termasuk lukisan. Ya, para ulama memberikan keringanan bahwa yang lukisan itu yang dibuat oleh tangan dilukis begitu. Tapi kalau foto dan sebagainya itu adalah hasil refleksi gambar. Saya punya. Karena tidak fokus. Gimana saya punya? Burung Lukisan apa, Pak? Burung, lukisan burung. Burung. Lukisan utuh sempurna dari ujung sampai ujung. Ayat Itu kan cokor-cokorna ya. Iya. Oh, ya, terus Baru dibuang kata gitu. tadi mah dibungkus oleh karbusan terus ulah dibuka. Aduh. Ganti ku foto robokop. Robot aja. Karena kan benda mati. Robot itu benda mati meskipun dia gerak tapi tidak bernyawa. Dicamputin aja ekornya. Bisa gitu. Dan yang kedua adalah jika di rumah itu ada anjing. Nah, ada anjing, malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Ada anjingnya dan ada patungnya serta lukisan. Tiga yang anjing itu hanya boleh dua kepentingan. Satu, menjaga harta kita, menjaga ladang, menjaga gudang, menjaga depan rumah, tapi jauh dari rumah begitu. Boleh. Ngingu anjing boleh. Ngingu anjing boleh untuk menjaga properti dan kekayaan. Yang kedua, ngingu anjing boleh untuk berburu. Jadi kalau kita tinggal di hutan atau di pedalaman, lalu untuk berburu hewan hutan itu kita perlu anjing, boleh. Tapi syaratnya dua, anjingnya dilatih. Yang kedua, sebelum dilepas baca bismillah. Nanti si anjing itu ketika menangkap itu dia ibarat pisau kita. Ketika menangkap hewan tangkapannya boleh kita makan. Gitu. Karena dia dilatih, dia tahu mana hewan majikan, mana hewan yang lain. Itu syaratnya dua. Dilatih. Hari ini kalinya orang ngebahasnya jauh-jauh tadi. Nah, kembali ke tema kita bahwa yang dimaksud dengan as-sahun adalah orang yang lalai. Dan apabila kita ingin mempersiapkan sholat, maka dua hal yang dilakukan. Ini inti pelajaran kita. Yang pertama adalah al-istidad ar-ruhi, yang kedua al-istidad al-badani. Mempersiapkan sholat dengan persiapan rohani, mental, keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya kita dengan Allah persiapkan. Karena resep hidup lurus itu ada kejujuran kita dengan Allah. Namanya as-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah. Nah, yang kedua adalah al-istidad al-badani, persiapan badan. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, nah, kemudian lain-lain sebagainya. Itu persiapan badani. Persiapan ruhi yang perlu kita perhatikan. Karena persiapan badani mah kita biasa wudu, tapi yang perlu dievaluasi juga, toharonya udah benar belum, istinjanya udah benar belum, wudunya udah benar belum. Dari A sampai Z itu sudah betul belum seluruh wudu kita, toharoh kita. Dan istidad ruh, istidad ruh, sebelum sholat itu ruh kita dipersiapkan, kita mau sholat nih, ruhnya dipersiapkan. Nah, itu dua hal yang merupakan persiapan kita sebelum masuk ke sholat. Persiapkan ruhnya, persiapkan badannya ya. Kenapa ayat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin? Kan ada ayatnya tuh, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin itu persiapan jiwa. Sebelum sholat itu harus menghadirkan persiapan jiwa, taubatnya, istighfarnya itu dihadirkan. Lalu yang kedua mutatahhirin, itu baru taharah badan. Jadi ayat ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwa sebelum sholat kita harus mempersiapkan dua hal. Satu, persiapan ruh, mental. Yang kedua, persiapan fisik, badan. Persiapan ruh dalilnya tawabin, persiapan mental dalilnya mutatahhirin. Biasanya itu sholat doa setelah wudhu biasanya. Eta teh diambil tina ayat Pak. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 222. Yang biasa kita dibaca ba'da wudu itu adalah diambil dari Al-Baqarah 222 ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin orang yang mempersiapkan ruh dan mentalnya untuk sholat. Al-mutatahhirin orang yang mempersiapkan badannya, fisiknya, tempatnya, pakaiannya untuk sholat. Berarti kekhusyuan itu harus diperoleh dari dua cara ini. Ruhnya disiapkan,
Jiwanya disiapkan, mentalnya disiapkan menghadapi sholat, juga fisik, tempat dan pakaiannya disucikan menuju sholat. Udah, ayat itu sudah komplit tuh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa ma taufiquna illa billah. Wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.